猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Bab 674, Zengui lulus. Kenalan lama. Kelompok Xiaoyan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, tampak seperti harimau buas yang menjaga rute utama yang menuju dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Mama harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti yang ditakuti oleh harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Zengui lulus, Ghost Crashing Pass. Senyum perlahan mengeras di wajah Xiaoyan saat tatapannya menyapu ke arah garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Magia, aku, Xiaoyan, telah kembali. Suara tawa menggelegar seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Jika tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10+ binatang terbang menyaksikan Xiaoyan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiaoyan, orang yang selalu menjaga senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Magia? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Iya, ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Magia. Kita bisa dianggap telah memasuki Kekaisaran Mama setelah kita melewati tempat ini. Xiao Li mengangguk dan berkata, saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Misty Cloudsec. Sungguh tidak terduga saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Xiao Li tersenyum. Dia menepuk bahu Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Misty Cloudsec, yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jiama menjadi keributan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih mengasyikkan dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang disebarkan. Xiaoyan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam Kekaisaran Mama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini? Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiaoyan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiaoyan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa Kekaisaran Mama akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semuanya, tingkatkan kecepatan kami. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiaoyan. Segera 10 lebih binatang terbang mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh.
Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang. Xiaoyan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu ke arah sosok pemuda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiaoyan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiaoyan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas, sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiaoyan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas ini sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun, Xiaoli tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu sementara Xiaoyan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang ketika aku pergi dari tempat ini saat itu lalu lintas manusia sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang telah mengetahui tentang berita kepulanganmu? Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan kekaisaran Jiama sangat jauh. Tak seorang pun di kekaisaran Mama harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiaoli dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiaoyan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Pandangannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Petik 2. Orang yang familiar, Xiaoli tercengang. Ayo turun dan lihat. Xiaoyan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 binatang terbang plus juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zengui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. 2 kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga pikiran Anda jika masalah ini mencapai ibu kota. Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hihi, Mutai, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini untuk waktu yang lama, tentu saja saya tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukung? Maksudmu, Misty Cloud Sect? Pria yang dipanggil sebagai Mata Mutai menyusut ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara terkejut, apa yang ingin dilakukan oleh Misty Cloud Sect? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Petik 2. Hihi, keluarga kekaisaran? Terus, akankah Misty Cloud Sekte takut pada mereka dengan kekuatannya?
Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, secara alami aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhen Gui Pass ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua prajurit di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu? Mutai dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka Misty Cloud Sect sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Dowling? Mutai dengan marah tertawa. Komandan Mutai, saya tahu bahwa Anda telah menerobos ke kelas Dowang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Dowang berani menjadi sombong ini? Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras, Penatua Yunfan, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yunfan, seorang penatua dari Misty Cloud Sect? Ekspresi Mutai jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Dowang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Dowang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Misty Cloud Sekte yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Dowang? Komandan Mutai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klanmu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Awan Berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yunfan melirik dengan acuh tak acuh pada ekspresi buruk Mutai dan perlahan berbicara. TL, simbol militer di Cina kuno, item ini digunakan untuk memungkinkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memimpin militer. The Misty Cloud Sect sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mutai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah kepadamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku. Mutai dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala. Yunfan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya karena terkunci pada Mutai sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi Misty Cloud Sect kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Petik 2. Haha, itu baik-baik saja. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun sejak saya menerobos ke kelas Dowang. Hari ini, saya tidak akan rugi bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Misty Cloud Sect pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Mutai juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yunfan. Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yunfan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Doqi yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Doqi menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mutai juga secara bertahap menjadi khusyuk di hadapan aura Doqi Yunfan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Doqi di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik dari atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Dowang yang kuat akan segera meletus, tawa yang jelas perlahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama.
Sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa Mystic Cloud Sect menjadi sombong ini. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yunsan memiliki ambisi yang cukup liar. Bab 675, Mutai. Tawa tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di halaman. Banyak orang menahan ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yunsan di Kekaisaran Jiama saat ini? Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yunfan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat ke 10 lebih hewan terbang besar yang masih tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mutai juga melihat ke arah Magical Beast terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Magia kan? Ekspresi Yunfan gelap dan dingin saat dia melihat 10 ditambah Magical Beast di langit. Dia dengan dingin berkata, "Ini adalah masalah Mystic Cloud Sekte kami, saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Itu memang Mystic Cloud Sect. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yunfan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yunfan yang menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yunfan segera berubah menjadi jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yunfan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif yang buruk dan yang tidak akan datang. Sepertinya cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Mutai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya hati-hati saat dia menyapu pandangannya pada 10 plus sosok manusia yang melompat turun dari Magical Beast. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan Mutai menjadi tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat kapan dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar secara bertahap melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan ke-10 sosok manusia yang muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan Mutai menggulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat? Jenis barisan yang menakutkan ini, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Akan sangat sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi Mutai jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yunfan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam di posisi pemimpin dan dingin, glamor, kecantikan berpakaian merah yang mempesona, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi keheningan yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota Mystic Cloud Sect di dinding dan Yunfan. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku yang dulu adalah Yunfan, penatua dari Mystic Cloud Sect. Pemimpin sekte kami adalah Yunsan. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Yunfan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pria muda berjubah hitam yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya.
Selain itu, niatnya untuk memunculkan nama Yun San tidak diragukan lagi membuat orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun San, saya telah mendengar tentang dia. Saya juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya terlihat menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun San, kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli dozong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Mutai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada Mutai yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Mutai menjadi mati rasa saat melihat mata mantan itu melihat ke atas. Lengan yang memegang kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini menyerangnya. Kakak laki-laki Mutai, tidak perlu khawatir. Aku telah mengingat kebaikanmu membiarkan aku melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat Mutai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah Mutai sama tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dipegang pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya dengan kejam diambil olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa keterkejutan dikirim dari mulut Mutai. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Mutai menjadi tertegun. Xiao Yan, nama yang perlahan terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Mutai barulah masalah tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam yang sangat besar. Pada saat ini, wajah yang telah bertambah dewasa dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Petik 2. Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut Mutai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia menjerit tak percaya. Murid Misty Cloud Sekte di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti dibalik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun San. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua Yun San itu masih hidup. Mengapa saya harus mati? Petik 2. Wajah Yun Fan berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelaku yang telah mengubah Misty Cloud Sect menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melonjak dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Mystic Cloud menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda ini yang masih remaja. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia! Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 plus murid Mystic Cloud Sekte di dinding berteriak keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, grogi mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara tajam dari angin kencang. Seketika, bilah pedang tajam menembus dari dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba memutar kepala dengan paksa saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Pop, pop, petik 2. Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah Mutai tanpa sadar bergerak-gerak. Pandangannya samar-samar melihat ke 10 sosok plus hitam yang tanpa sadar muncul di dinding.
Syok segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya berada di puncak kelas Dowling. Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, Mutai berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka, apalagi ada ahli yang belum campur tangan? Mutai menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan senyuman. Hatinya masih tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Misty Cloud Sect seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Jantung Yun Fan juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh dengan mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan perlahan melonjak di dalam hatinya. Hari ini, perusahaan pisau kapak, serang. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Brengsek, kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi? Mutai segera berteriak dengan marah saat mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10+ binatang terbang besar di langit. Hihi, Kepala Xiao, serahkan udang kecil ini pada kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Doki yang kuat segera meletus di luar mansion bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada satupun tentara yang masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li secara bertahap menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau darah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror secara bertahap melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Misty Cloud Sekte terhadap klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua, santai, anjing tua Yun San juga akan turun dan menemani Anda. Petik 2. Pikiran Mutai agak linglung saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan setelah 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Petik 2. Orang ini, sebenarnya, benar-benar berhasil. Bab 676, Bunuh. Yun Fan menghirup nafas dalam-dalam saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berjalan mendekat dengan senyuman yang semakin sedingin es. Dia memegang pedang panjang biru tua dengan erat di tangannya dan doki di dalam tubuhnya bergejolak tanpa henti, tampak seperti air banjir. Guncangan di hatinya telah sangat berkurang saat matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Sebuah pikiran, bagaimanapun, telah muncul di dalam hatinya. Bocah ini pasti akan mencari Misty Cloud Sekte untuk membalas dendam sekarang setelah dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Sepertinya saya harus mengirimkan informasi ini ke Sekte. Jika tidak, kita mungkin akan ketahuan di masa depan. Petik 2. Mata Yun Fan berkedip. Dia menoleh ke arah Meng Li yang berwajah pucat dan berkata dengan lembut dan cepat, aku akan menundanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Setelah itu memberitahu pemimpin sekte tentang kembalinya Xiao Yan. Dia tidak menunggu jawaban Meng Li setelah kata-katanya terdengar. Bahunya bergetar dan sepasang sayap doki biru pucat melonjak. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar.
Itu dicampur dengan angin pisau tajam saat dia menembak ke arah Xiaoyan. Hati-hati. Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada Mutai. Sekelompok api hijau giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat pria dan pedang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sudut mulutnya bergerak. Cahaya berwarna perak samar bersinar dan muncul di bawah kakinya. Ci. Longsword biru tua membawa aura pedang yang tajam saat merobek udara. Itu membawa angin gelap dan dingin saat melesat ke dada Xiaoyan. Ketika pandangan semua orang terfokus padanya, Yun Fan tiba-tiba berteriak dengan tegas, "Pergi!" Meng Li, yang sudah siap di samping, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia bergegas keluar dari rumah gubernur kota dengan cara seperti kilat. "Kamu mau pergi?" Xiaoyan tersenyum dingin saat mendengar suara angin deras yang muncul saat Meng Li melarikan diri. Tangan kirinya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Kekuatan hisap yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Angin liar segera muncul dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan bebatuan besar di halaman mulai bergetar hebat. Beberapa batang pohon patah. Tubuh Meng Li, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Semua perjuangannya tidak membuahkan hasil. Pedang panjang di tangan Yun Fan tiba-tiba lepas dari tangannya tepat saat Xiaoyan menarik Meng Li. Itu berubah menjadi glit dingin biru tua yang menembus dengan keras ke arah dada Xiaoyan, yang berada di dekatnya. Ketika pedang meninggalkan tangannya, sepasang sayap di punggung Yun Fan mengepak dengan cepat dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri. Umpannya, Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk pergi dengan tenang. Lin Yan, Ziyan, dan yang lainnya yang kebetulan sedang santai di samping baru saja akan bergerak setelah melihat Yun Fan melarikan diri saat tawa Xiaoyan menghentikan mereka, "Izinkan aku." Setelah tawa Xiaoyan terdengar, Meng Li, yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan isap, tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan dorong yang kuat sekali lagi melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya, itu membentur punggung Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Seteguk darah segar berwarna merah cerah segera dimuntahkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan langit berdesir. Sebuah kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiaoyan, yang ada di halaman, secara aneh menghilang. Bola mata Mutai dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosok seperti hantunya. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu menakutkan? Gemuruh samar guntur bergema di halaman saat tubuh Xiaoyan menghilang. Sesaat kemudian, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Mutai dan yang lainnya saling memandang. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dengan keras menabrak tanah dan debu segera menyebar kemana-mana. "Hanya bintang 3 doang. Jika saya mengizinkan Anda untuk melarikan diri di depan saya, bagaimana saya bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yun San?" Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api hijau gioknya saat dia perlahan melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu berangsur-angsur berhamburan di halaman. Sosok Yun Fan perlahan terungkap. Namun, pada saat ini, Elder Mystic Cloud Sekte ini, yang biasanya menyendiri, menunjukkan wajah pucat pada saat ini. Masih ada sisa-sisa darah di sudut mulutnya. Kedua matanya membawa rasa takut dan tidak percaya saat dia melihat pria muda berjubah hitam di langit. Keduanya bahkan tidak bertukar lebih dari 3 pukulan sebelumnya ketika dia turun ke dalam kondisi terluka parah. Kekuatan pihak lain sebenarnya sangat menakutkan. "Xiaoyan, jika kamu membunuhku, pemimpin Sekte Yun San pasti tidak akan melepaskanmu. Terakhir kali, Anda beruntung bisa melarikan diri dengan hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan beruntung kali ini." Yun Fan melirik Meng Li, yang nasibnya tidak diketahui, di sudut tembok.
Kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berbicara dengan penampilan luar yang berani. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Suhu di sekitar seketika menjadi panas dengan munculnya gugusan api ini. Misty Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiaoku. Pembalasan ini adalah sesuatu yang saya akan minta mereka bayar berkali-kali. Di masa depan, saya akan membunuh setiap anggota Misty Cloud Sect. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yunsan. Xiaoyan tertawa kecil. Tatapannya melihat ke arah kumpulan api hijau tua di tangannya dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, kumpulan api meninggalkan tangannya dan segera menembak secara akurat ke arah Yunfan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yunfan ketika yang terakhir terbakar. Yunfan yang sudah terluka parah tidak punya waktu untuk menggerakkan Doki untuk melawan suhu tinggi yang menakutkan ini. Tubuhnya meletus menjadi abu hitam hangus di tengah suara yang rendah dan dalam. Seluruh halaman benar-benar sunyi saat mereka melihat tumpukan abu hitam hangus di tanah. Meskipun matahari sedang menggantung tinggi di langit saat ini, Mutai dan yang lainnya muncul seolah-olah mereka berada di jurang yang dalam. Seluruh tubuh mereka sedingin es. Seorang elit doang yang masih melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya telah berakhir bahkan tanpa mayat di depan mata mereka. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api hijau giok di punggung Xiaoyan perlahan menghilang. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi muncul di halaman dengan cara seperti hantu. Kakak Mutai, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu masih baik-baik saja? Kaki Xiaoyan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang saat senyuman hangat sekali lagi memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah adegan sebelumnya. Senyum kaku terungkap di wajah Mutai ketika dia mendengar suara Xiaoyan. Cara itu sangat jelek. Dia, juga, sepertinya merasakan sesuatu saat dia segera mengusap wajahnya dengan kasar. Saat itulah dia berbicara dengan senyum pahit, apakah kamu benar-benar Xiaoyan? Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, apakah ada orang lain di dalam kekaisaran magia yang berani menyebut dirinya Xiaoyan? Mutai menganggukkan kepalanya dengan sikap malu. Memang, nama Xiaoyan, pada dasarnya telah menjadi kata yang tabu di dalam kekaisaran magia selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu sangat membenci nama ini. Kakak Mutai, terima kasih banyak untuk masalah ini. Xiaoyan perlahan berjalan menuju Mutai dan tersenyum saat dia berbicara. Para penjaga di samping yang terakhir segera tegang. Tangan mereka sedikit gemetar saat memegang senjata. Mereka baru saja menyaksikan, dengan mata kepala mereka sendiri, seorang elit doang berakhir tanpa mayat karena pemuda ini. Mutai melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat ini Mutai dapat sepenuhnya merasakan bahwa masalah yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi, namun, kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Saudara Xiaoyan. Sebenarnya, saya telah menerima email dari klan saya saat itu agar saya diam-diam memberikan bantuan jika memungkinkan. Namun, saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Anda untuk meninggalkan Zengui Pass mengingat kekuatan Anda saat itu. Bantuan kecil saya itu tidak seberapa. Mutai menggosok kepalanya. Perawakannya yang kuat itu menyebabkan dia menunjukkan perasaan yang jujur dan terus terang saat dia tersenyum. Klanmu ya? Xiaoyan akan mengingatnya. Xiaoyan tersenyum dan menunjuk ke arah luar rumah gubernur kota. Dia berkata, saya minta maaf karena serangan saya terlalu kuat. Anda mungkin perlu menunjukkan diri Anda sendiri dan membersihkan tempat itu. Petik 2. Mutai mengendus bau darah yang menyebar dari luar. Dia langsung tertawa getir. Orang ini memang bukan lagi pemuda yang sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, saya takut Misty Cloud Sekte benar-benar akan terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pemuda ini. Saudara Xiaoyan, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih atas campur tangan Anda hari ini. Jika tidak, kemungkinan trik Meng Li akan berhasil.
Mutai berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan ekspresi serius. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari dan berkata dengan lembut, "Saya belum pernah ke Kekaisaran Jiama selama 3 tahun. Bisakah saya meminta kakak laki-laki Mutai untuk memberitahu saya tentang situasi saat ini di dalam Kekaisaran Jiama?" Petik 2. Kekaisaran Mama telah sangat penting selama beberapa tahun ini. Semua masalah ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Mutai mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata kepada Xiaoyan, "Ini akan menjadi cerita yang panjang. Jika saudara Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan saya untuk memberitahu Anda secara mendetail." Petik 2. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia tak menolak tawaran tersebut. Sekarang dia kembali ke dalam kekaisaran, yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Kalau tidak, akan menjadi tindakan paling bodoh untuk mengamuk. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakakmu Mutai. Mutai segera bersukacita saat melihat Xiaoyan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiaoyan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa jika masalah Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jiama menyebar, itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan paling sensasional di Kekaisaran Jiama. Bab 677, Situasi di Kekaisaran Jiama. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan saudara Xiaoyan benar-benar mencapai level ini 3 tahun setelah kita berpisah. Mutai mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiaoli, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiaoyan, tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiaoyan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang ini yang duduk di sini kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiaoyan tersenyum tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, "Kakak Mutai, tampaknya Kekaisaran Jiama tidak terlalu damai beberapa tahun ini." Mutai tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas, "Memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect." Petik 2. Xiaoyan mengangkat alisnya. Mutai meminum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Magia, Misty Cloud Sekte telah mengubah gaya menyendiri di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar tetapi juga menunjukkan jejak penyebaran muridnya ke semua kota utama di dalam Kekaisaran. Kemungkinan keluarga Kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka ini. Namun, karena kekuatan menakutkan Yunsan, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Setelah ini, Misty Cloud Sekte juga menjadi semakin sombong." Tatapan Mutai diam-diam menatap Xiaoyan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, Misty Cloud Sekte mulai pemusnahan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan keributan di dalam kekaisaran saat itu tetapi tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Misty Cloud Sect. Tangan yang digunakan Xiaoyan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menyempit saat kilatan samar dan dingin melintasinya. Mutai terkejut saat melihat sikap tenang Xiaoyan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. "Apakah kakak Mutai tahu di mana sisa anggota klan Xiao kita?" Xiaoyan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. "Saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu, jejak klan Xiao benar-benar hilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Xiaoyan ingin mencarinya, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu." Mutai menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. "Klan primer ya?" Xiaoyan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Fei Xiaojie. Ceka-ceka, wanita ini mungkin masih muda tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan sesepuh klan kita telah diam-diam memuji berulang kali. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi 3 klan besar.
Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Mutai tersenyum dan menjelaskan lagi. TL, Xiao Jie, wanita muda dari klan yang kuat kaya. Kakak Ia Fei? Xiao Yan terkejut saat mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam pikirannya. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat dia dikejar oleh Mystic Cloud Sekte sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiao Yan. Sungguh tak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkannya di masa lalu. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia dengan jelas memahami betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Doqi, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Doqi. Mutai tersenyum. Dia tampak bertanya secara acak, kakak Xiao Yan kembali, sepertinya akan ada aktivitas yang cukup besar kan? Saya hanya menentang Mystic Cloud Sect. Xiao Yan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya mengarah ke Mutai saat dia tiba-tiba berkata, apakah kakak laki-laki Mutai memiliki informasi tentang Yun San? Mutai tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, bagaimana saya bisa memahami seorang ahli tingkat itu? Namun, saya kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara sesepuh di klan. Sepertinya Yun San saat ini bahkan lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Petik 2. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat riak kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang mulia, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Retak. Garis retak kecil terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang saat mereka melihat Xiao Yan, yang auranya mulai naik. Semuanya bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiao Li, yang duduk paling dekat dengan Xiao Yan buru-buru menyentuh Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan berangsur pulih setelah disentuh oleh Xiao Li. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan sembarangan bertanya, itu benar, kakak Mutai, apakah kamu tahu siapa yang saat ini mengendalikan Mystic Cloud Sect? Siapa lagi yang bisa? Tentu, itu Yun San. Mutai merentangkan tangannya dan berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun, bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sect, kan? Petik 2. Pemimpin Sekte Yun Yun Hu. Yun San mencopot posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengatur masalah di dalam sekte tersebut. Saat ini, semua otoritas dalam Mystic Cloud Sect dikelola oleh Yun San. Mutai menyuarakan pikirannya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan Mystic Cloud Sect saat ini sebagian besar dapat dikreditkan ke Yun San. Terlebih lagi, dengan melihat apa yang terjadi di Zengui Pass kali ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan mulai memiliki aktivitas besar selama periode waktu ini. Mutai perlahan berkata, jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang tertulis di surat yang diberikan oleh sesepuh di klan kepadaku adalah benar. Petik 2. Situasi apa? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Wajah Mutai tegang. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya Mystic Cloud Sekte ingin menyerang 3 klan besar kita. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Apakah Mystic Cloud Sekte benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klanmu dan klan Nalan. Namun, ada satu hal yang pasti. Mystic Cloud Sect pasti akan dimulai dengan klan primer dalam waktu singkat. Mutai berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa? Hihi, kakak Xiao Yan pasti tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu.
Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh Misty Cloud Sect. Klan primer juga ikut campur ketika klan Xiao dikelilingi oleh Misty Cloud Sect. Hanya karena inilah klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir. Meskipun klan primer bertindak sangat rahasia ketika mereka melakukan semua gerakan mereka, sepertinya Misty Cloud Sect akan menyadarinya bahkan jika aku bisa mengetahui sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Misty Cloud Sekte tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao Anda dan telah berulang kali mencari mati-matian sisa anggota klan Xiao. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini pasti karena taktik rahasia dari klan primer. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target yang Misty Cloud Sect. Mutai tersenyum, membelai dagunya, dan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya situasinya, dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak hanya klan primer akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao, tetapi kemungkinannya juga akan melawan anggota klan Xiao yang tersisa yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota harus berada dalam badai yang bergolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Misty Cloud Sect. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika terjadi sesuatu di sana. Petik 2. Kakak Mutai, kuharap kau tetap merahasiakan kepulanganku ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda harus memberitahu bawahan Anda untuk tidak membocorkan informasi apapun. Jika tidak, jika itu akhirnya menyebar ke telinga Misty Cloud Sect, kemungkinan besar mereka akan meneruskan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiaoyan berdiri dari kursi, menoleh ke Mutai, dan berbicara dengan suara serius. Iya, tidak masalah. Mutai mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan kepada keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan mengetahui kembalinya Anda. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? Mutai buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiaoyan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak laki-laki Mutai setelah semuanya beres. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan memberikan jawabannya. Mutai tidak bisa membuka mulutnya untuk menahan mereka saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiaoyan dan yang lainnya melintas saat meninggalkan aula saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast, yang tetap di udara. Xiaoyan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Mutai di bawah. Dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas, Kakak Mutai, kamu bisa datang dan menemukan Xiaoyan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saudara Xiaoyan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Jika memungkinkan, bantu jaga klanmu saya. Mutai akan selalu berterima kasih. Mutai tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah. Segera, ia membawa angin liar saat ia dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Mutai menghela nafas pelan saat dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergolak mungkin akan benar-benar terbalik dengan kedatangan kelompok Xiaoyan.